Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ahibati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan menyampaikan kajian yaitu pendidikan sepanjang hayat atau disebut dengan long life education. Di dalam hadis, walaupun hadis itu tidak mungkin pernyataan sering diungkapkan oleh sebagian masyarakat kita yang dihafal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan ibu sampai liang lahat. Walaupun hadis ini tidak ditemukan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih yang berangkat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Keutamaan orang-orang yang selalu gemar mencari ilmu. Tidak sebatas apa yang dia miliki hari ini, tapi dia terus belajar dan belajar. Dan itulah yang diinginkan oleh Islam, bahwa setiap muslim, setiap diri kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman dan keadaan, terutama di era modern sekarang ini. Ahibati rahimakumullah, ilmu itu adalah cahaya, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu nurun wal jahlu dorun. Ilmu itu cahaya. Artinya apa? Cahaya itu bisa menembus suatu kegelapan. Di mana suatu kegelapan itu dicahayai dengan ilmu, sehingga kegelapan akan berubah menjadi terang. Al-jahlu dorun. Kebodohan itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam kesesatan. Ahibati rahimakumullah, bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu belajar sepanjang hayatnya, maka dia akan menyinari dirinya, akan mampu berjalan di permukaan bumi ini dengan baik. Wa yahdihi ila shawab war rasyad. Dan orang yang berilmu itu dia akan mendapatkan petunjuk kepada jalan dan petunjuk yang benar dan kemakrifatannya kepada Robnya, kepada apa yang dia lakukan di permukaan bumi. Fayata'arrafa min khilalihi ala kayfiyati ta'amul fi atrafil hayah al-ijtimaiyah. Orang yang berilmu itu dia akan mampu bermuamalah dengan seluruh kehidupannya, yaitu masalah-masalah sosial, muamalah, dan seterusnya. Waliktisadiyah, juga orang-orang berilmu dia akan mampu bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi iktisadiyah atau ekonomi. Dia akan mampu membangkitkan ekonomi. Oleh karenanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak sedih ketika berangkat ke kota Madinah. Kenapa demikian? Karena mereka menyandang ilmu. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan begitu saja, tapi ilmu juga tidak akan habis walaupun ilmu itu dibagi-bagikan kepada seluruh umat manusia. Begitu juga dengan agama ini, maka untuk menjadi baik dalam agama ini, maka harus disertai dengan ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya sebatas agama saja, tapi juga agama juga disebutkan wasiyasah. Ilmu itu juga ada ilmu siasat, kalau bahasa Indonesia siasat.
kama yu'addu asasan litamuddanna warokiul umam watatwiruha fi takharijil umam min zulumat ila nurillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk membangun umat, untuk memajukan umat, tiada lain kecuali umat harus dikeluarkan dari kejahilan, dari kebodohan menuju pada ilmu yang penuh dengan cahaya. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ahamiyah pentingnya banyak hadis yang terkait dengan pentingnya thalabul ilmi. Salah satunya adalah pernyataan atau ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ahibati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Adapun hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, di dalam kitab Jami' Shaghir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada yang menyebutkan muslimatin, ya. Tapi khitabnya, bahasa Arab itu khitabnya kepada laki-laki, tapi yang dituju adalah seluruh manusia. Seperti ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nabi," atau "Qul huwallahu ahad." Khitabnya bukan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajak bicaranya, tapi juga kepada seluruh umat manusia. Nah, ada keutamaan sehingga Islam itu mengajarkan setiap insan harus terus belajar. Ya, artinya pendidikan itu sepanjang masa, sepanjang hayat. Yang pertama adalah orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajatnya di mana? Derajatnya bukan hanya di dunia, tapi juga akan mengantarkan derajatnya menuju akhirat. Kita jangan senang dengan apa yang kita lakukan hari ini, menganggap hari ini ada sesuatu yang prioritas, tapi juga kita harus membayangkan, harus mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yaitu di atas rutinitas dan prioritas kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melampaui itu. Ya. Apa itu? Ilmu. Karena yang prioritas yang Anda kerjakan hari ini adalah sesuatu yang prioritas. Baik masalah makan, pekerjaan, kemudian tugas, dan lain sebagainya. Itu adalah prioritas. Tapi ada yang lebih dari, ya, super kualitasnya adalah mencari ilmu, mempersiapkan yang tidak pernah orang lain bayangkan pada hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha iktisyaf, membuka tabir di balik ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Jadi Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mulk, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Artinya apa? Artinya setiap muslim, setiap kita, setiap manusia berhak dan wajib untuk senantiasa, ya, berlomba-lomba dalam pencapaian ilmu itu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu itu dia akan semakin tawadhu, akan semakin juhud, akan semakin sederhana. Justru orang yang banyak ngomong itu adalah pertanda dia tidak mempunyai ilmu. Kenapa? Karena orang yang tidak punya ilmu itu ingin menutupi segala kekurangannya itu dengan perkataannya. Nah,
itu namanya sufaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi orang-orang yang sufaha. Orang-orang jahil tapi pinter ngomong. Nah ini ya, orang jahil pinter ngomong. Ya. Jadi di dalam Quran surah Fatir ayat 28 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Dalam Quran Fatir itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah hanya orang-orang yang berilmu. Kenapa banyak orang yang tidak berilmu? Bahkan dia senang, ya, bahkan dia sudah memberanikan diri atau merasa senang kalau disandingkan nanti di neraka bersama para pengikut mereka. Mereka bangga masuk neraka katanya. Kemudian dia bisa bertemu dengan anggota-anggota keluarga yang sebangsa, ya, yang sejiwa dengannya. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk taat, takut kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mendalami ilmu. Dengan cara mendalami ilmu. Banyak para ilmuwan yang iktisyaf membuka keterbukaan arus petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala baik di darat maupun di udara, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puncak keilmuan seseorang itu adalah takut kepada Tuhan, ya, atau makrifat, ya, makrifat. Ketika orang terus belajar tentang kemakrifatan, tentang makrifat Rabbnya, tentang bagaimana mengetahui Tuhannya, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang benar yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah orang berilmu itu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ya, orang berilmu itu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai kita malas-malasan, ya. Karena kalau orang sudah mengeluh itu sudah gagal, ya. Kalau ada tambah alasan berarti dia telah gagal kedua kalinya. Ya. Jadi orang yang mengeluh, orang yang malas, tidak mau mencari ilmu, menganggap itu tidak penting, maka dia akan terlindas, bahkan dia akan tertinggalkan. Subhanallah. Allah memberikan keutamaan kepada setiap manusia yang senantiasa terus belajar dan terus belajar. Dalam artian di sini apa? Dalam artian terus belajar bagaimana mengetahui, kemudian bagaimana dia mengetahui siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa dirinya. Ya, bukan hanya belajar tentang dunia saja, tapi dia harus mengenal bagaimana ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkan, ya, al-hikmah, kefahaman kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang senantiasa belajar terus, ya. Allah akan berikan hikmah dan kefahaman yang orang lain itu belum tentu faham. Jadi ilmu itu bisa didapat bukan karena dia tua, bukan karena dia muda, tapi bagi mereka yang gigih mencari ilmu itu. Jadi kemajuan suatu negeri, kemenangan suatu negeri, kemakmuran suatu negeri bukan karena orang tua, tapi di sana ada yang berperan, yaitu ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Ahibati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah karena kita ini sebagai pelajar, sebagai pendidik, ya, yang akan menjadi pendidik dan pengajar dan pendakwah di tengah-tengah umat, maka ajarkanlah
kepada anak-anak didik kita, kepada masyarakat kita untuk terus belajar. Ya, untuk terus belajar. Bagaimana? Belajar itu kan banyak. Mungkin belajar di lingkungannya, belajar di masyarakatnya. Ada orang yang cerdas, tapi nggak bisa dia sosialisasi. Ada orang yang nggak cerdas gitu ya, tapi dia pandai sosialisasi. Bahkan kalau kita kenal banyak orang-orang yang tidak sekolah, kemudian dia bisa menjadi orang yang hebat di dunia. Ya, sudah banyak contohnya. Sudah banyak contohnya. Ada orang yang lulusan SD, tapi dia punya pabrik, kemudian dia mempekerjakan para sarjana-sarjana, doktor-doktor untuk bergabung mengembangkan suatu pabriknya. Kenapa demikian? Karena banyak orang cerdas, namun dia tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bersosial. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata bukan Allah persiapkan tentang pendidikan Rasul, tidak. Tapi Allah persiapkan bagaimana sikap tauladan uswatun hasanah Rasulullah SAW dalam bersikap, dalam bersosial, dalam tanggung jawab, dalam amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya. Ya. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan berikan ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah ar-rusyd, petunjuk. Ya, petunjuk. Kenapa banyak orang yang frustasi? Karena dia tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan ilmu yang benar. Kenapa banyak orang yang frustasi? Karena dia tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa banyak orang yang ngutang, kemudian dia akhirnya gantung diri? Karena dia tidak bisa mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia memprasangka bahwa apa yang dilakukan sekarang adalah sesuatu yang benar. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk pencarian ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Maka dia akan dicarikan jalan menuju surga. Surga itu apa? Surga itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, kesyukuran yang diberikan oleh Allah kepada insan yang dikehendakinya. Ya. Jadi kita jangan terlena dengan sesuatu keadaan yang sekarang. Tapi kita harus menjadikan hidup kita terus belajar dan belajar. Ya. Belajar dari mana? Belajar dari sumber yang benar. Belajar itu dari sumber yang benar, bukan dari YouTube. Dan itu sepenggal-semenggal. Coba kalau kita belajar hari ini satu hadis, besok satu hadis, besok lusa satu hadis, itu akan mendapatkan ilmu yang benar. Tapi kalau misalkan kita mendengarkan YouTube terus, ya, yang akan didapat ya begitu semuanya. Karena itu adalah buih yang disampaikan. Untuk apa? Untuk memancing umat Islam untuk terus belajar. Tapi kan belum sampai ke hatinya. Belum sampai ke intinya dari pembelajaran itu. Semangat belajar Al-Quran. Ternyata semangatnya di awal, pertengahannya melempem. Semangat belajar hadis. Ternyata di awalnya semangat, pertengahan tidak jadi. Semangat berislam yang berkemajuan, tapi nggak maju-maju. Nah, ini penting harus kita perhatikan, apalagi kita sebagai pendidik dan insya Allah akan menjadi pendakwah ke seluruh umat manusia, mengantarkan manusia, bukan hanya mengajarkan cara menendang bola, memukul bola voli, tidak. Ya, tapi kita akan belajar memahamkan. Harus ada sisipan-sisipan dari pendidikan olahraga itu. Salah satunya adalah al-mu'minu qawiyun khairun, gitu ya. Mukmin yang baik itu mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, fi kulli khair. Percuma orang yang kuat tapi tidak memberikan kebaikan. Ya. Jadi orang baik itu, maka ada yang menafsirkan orang baik itu harus kuat. Kalau orang baik tidak kuat,
maka kebaikannya itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Ahibati rahimakumullahu ta'ala. Jadi orang berilmu itu dia akan memiliki pahala yang kekal abadi, ya, akan mendapatkan pahala yang kekal, namanya akan terkena. Tapi ingat bahwa menyampaikan ilmu itu harus dengan ikhlas, harus dengan ikhlas. Menyampaikannya qaulan sadida, perkataan yang lembut, qaulan layina, perkataan yang layin, ya, tidak menekan, ya, qaulan maisura, perkataan-perkataan yang mudah dicerna. Jadi orang berilmu itu bukan berarti dia bisa berbicara dengan 9 bahasa, tidak. Tapi orang berilmu dia akan menyampaikan ilmunya sesuai dengan mad'unya, siapa yang dia ajar. Yang diajarkannya mahasiswa ya seperti ini. Harus paham, tidak paham, harus paham. Tugas dikatakan. Tapi kalau ngajarkan sama anak TK, maka ibu-ibu nyanyi gitu ya. Rukun Islam yang 5 kan begitu ya. Macam-macam. Sudah SD, anak-anak, nah gitu. Tidak bisa Anda misalnya seperti saya mengajarkan hari ini. SMP beda lagi, SMA beda lagi. Ya, termasuk antum marhalah rusyd atau pemuda syabab, maka antum adalah masa-masa yang sangat berlian, yang sangat penuh dengan kekuatan, sempurnanya akal, sempurnanya umur. Maka disinilah letak bagaimana umat Islam berjaya, karena dipimpin oleh orang-orang muda, anak-anak muda yang diberikan ilmu, yang belajar ilmu, terutama ilmu agama, bagaimana ma'rifatullah. Ya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seorang hamba meninggal dunia, akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu seperti apa? Kita nggak punya harta, ya sodakoh dengan ilmu. Kita nggak punya ilmu, ya dengan senyum, berkata jujur dan sebagainya. Ya. Tapi yang sering ditafsirkan sodakoh jariyah itu bagi yang punya harta, ya jariyahkan. Au ilmun yang yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Belum tentu yang kita pelajari, yang kita ajari hari ini bermanfaat. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu ilmu yang mana yang bermanfaat, maka ambillah ilmu-ilmu itu. Suatu saat semoga Allah berikan ilmu semua yang kita miliki adalah bermanfaat. Maka kita Rabbi zidni ilma, terkait dengan diberikannya ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladun solihun yad'u lahu, atau laki-laki atau anak yang diberikan anak yang soleh yang mendoakan. Mendoakan di sini bukan hanya sekedar mendoakan ketika sudah meninggal dunia, tapi mendoakan di sini adalah mendoakan, mendorong, memotivasi, gitu ya, seperti itu. Ahibati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu banyak yang harus kita lakukan dalam pencarian ilmu, atau yang disebut dengan bagaimana seorang mukmin ya bisa menjadikan pendidikan selalu pendidikan yang selalu kita dengungkan adalah pendidikan sepanjang hayat ya. Pendidikan sepanjang hayat itu adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah. Jadi kalau menurut Delker itu bahwa manusia itu akan wajar dia terus belajar. Ya. Proses. Kalau dia tidak belajar, maka dia akan belajar dengan apa yang dia rasakan. Proses. Dia bisa belajar karena keadaan. Dia bisa belajar karena lingkungan.
Dia bisa belajar karena dia punya keinginan. Ya. Dalam arti luas, pendidikan sepanjang hayat itu adalah pendidikan tidak berhenti hingga individu kemudian menjadi dewasa. Setelah dewasa, tetap berlanjut sepanjang hidupnya, terus belajar. Terutama belajar kewajiban kita memahami, ya, mengenali Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia, ya. Dalam arti luas, ya, bahwa pendidikan sepanjang hayat itu adalah mencakup interaksi belajar, pembelajaran, menentukan bahan belajar, metode belajar, lembaga penyelenggara, fasilitas, administrasi. Kalau sudah ke situ, ya, fasilitas itu tidak mesti harus dengan lab, tidak harus mesti dengan sekolah yang luar biasa. Ketika belajar tani kan tidak mungkin kita pakai laptop, ya harus, ya, sarananya apa? Sarannya adalah tempat tanah untuk bisa bercocok tanam. Ya, kan begitu. Ketika kita beternak, tidak bisa kita melihat hanya di YouTube saja. Tapi kita harus, ya, mempunyai binatang ternak, bagaimana memperlakukannya, kan kita belajar. Bahkan para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan untuk apa? Untuk menggembala, belajar, ya, belajar. Belajar apa di situ? Belajar kesyukuran, belajar sabar. Karena kalau domba itu, kalau kita pegang ke depan, kita tarik, dia mundur. Kalau mundur, ya dia ikut mundur gitu. Ya, jadi mundur semuanya. Kok bisa? Coba saja kamu pegang itu domba, tarik ke depan, maka domba itu akan dia tarik-menarik dengan kita. Kalau kita dorong, dia pun tidak mau jalan. Itulah domba. Ya, itulah domba. Susah. Ya. Ditarik susah, didorong susah gitu. Itu domba. Beda dengan kuda. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, para rasul itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dengan nalurinya adalah menggembala domba. Ya. Taib. Kemudian apa? Ada berapa ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat? Jadi sadar bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayat. Jadi kalau seseorang ingin belajar terus, maka dia harus sadar diri bahwa ilmu itu penting. Kemudian yang kedua adalah memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal yang baru merupakan cara logis untuk mengatasi masalah. Karena tidak semua yang kita ajarkan atau yang guru ajarkan di sekolah itu juga akan memberikan, ya, solusi bagi anak didik kita di 40 tahun yang akan datang. Mungkin ilmu yang kita berikan itu ternyata hanya di kelas saja. Hanya di kelas saja, tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakatnya. Ya. Bagaimana juga manusia bisa terus belajar? Ya harus bersemangat, harus punya semangat yang tinggi. Ya. Kemudian kalau ada perubahan, maka harus berubah. Contoh begini, guru sudah usia 57 tahun, 60 tahun kan mau pensiun. Suruh dibuat video pembelajaran. Kata gurunya, aduh ngapain bikin video pembelajaran, udah muyek gitu ya. Loh kan anak yang kita ajarkan kan harus. Sedangkan gurunya nggak update gitu ya. Gurunya nggak mau berubah. Bagaimana anak-anak akan berubah? Karena gurunya menganggap saya sudah purna tugas. Ya. Oleh karenanya, doa yang diajarkan oleh Nabi itu satu apa? Kelemahan. Lemah dari apa? Lemah dari tua. Ya. Ya, lemah dari tua itu karena doa Nabi itu bukan hanya tua muda, karena anak muda pun bisa lemah, nggak mau beraktivitas. Ada yang sudah tua, ya, ada yang sudah tua tapi semangatnya semangat muda gitu ya. Ya, kata Habibie itu walaupun usia saya 80 tahun, tapi semangatnya adalah semangat muda. Kan sekarang anak-anak muda mungkin banyak sebagiannya adalah dia lemah. Kenapa? Setiap hari yang dipegangnya adalah gadget, kemudian game, ya lemah. Otaknya lemah, pikirannya lemah, nutrisi oksigennya lemah gitu ya. Jadi kalau sudah diajak lari sudah nggak bisa. Ya, sudah nggak bisa. Jadi kita harus, ya, menyambut baik perubahan itu, ya.
Percaya bahwa tantangan sepanjang hidup adalah peluang untuk belajar hal yang baru. Jadi kalau dalam istilah bahwa setiap orang itu mempunyai peluang untuk sukses. Ya, setiap orang itu mempunyai peluang untuk sukses. Namun, ketidakcerdasan, ketidakmampuan dalam memahami ilmu itu ketika ada momentum, kemudian dia tidak mengambilnya. Contoh misalkan ada suatu partai sekarang lagi berikan brandnya orange gitu ya. Kemudian brand baru gitu ya. Nah, bagi orang yang bisnis, wah, langsung menawarkan jas, langsung menawarkan kaos, langsung menawarkan topi, langsung menawarkan macam-macam gitu ya. Begitu. Tapi kalau yang tidak bisa, ya boro-boro begitu, mengakses saja tidak bisa. Ya, mengakses saja tidak bisa. Ahibati rahimakumullah. Kemudian bagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat itu? Ada beberapa hal yang perlu dihidupkan dalam proses pengembangan pendidikan sekolah, ya, pendidikan sekolah belajar mengajar. Yang pertama adalah perkembangan peserta didik nanti. Kita harus mengetahui, ya, psikologi pendidikan, psikologi anak, ya. Kemudian yang kedua adalah kemandirian anak. Ada anak itu tidak mandiri, seperti anak-anak SD kurang kemandiriannya. Anak-anak TK apalagi harus dilayani, anak SD pun harus dilayani. Anak SMP sudah mulai tapi sedikit malah. SMP, SMA sedikit mandiri tapi malas dan sebagainya. Kemudian harus demokratis, Artinya apa? Tidak boleh memaksakan kehendak kepada yang sudah ahlur rusyd atau ahliyah. Sudah akalnya sudah sempurna, ya. Cara berpikirnya sudah sempurna, maka kita harus membangun hubungan yang sangat demokratis kepada anak-anak kita. Mungkin dengan demokratis ini kamu bisa memilih, ini konsekuensinya. Jadi harus ada timbal balik. Kemudian kebebasan, memberikan kebebasan dengan terukur dengan pembinaan, ya, menghidupkan pengalaman anak. Jadi anak itu kan dia akan terus mencoba, ya. Kadang ketakutan guru, ketakutan orang tua, sehingga anak yang ingin bereksperimen, ya, kemudian dicegah, ya, oleh orang tuanya karena ini dicegah, karena itu dicegah dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kemampuan anak itu tidak terlatih. Dulu orang tua kami ketika anak-anaknya usia SD kelas 2 saya sudah ke sungai gitu. Nggak ada tuh rasa takut gitu ya. Nggak ada orang tua rasa takut kemana ke sungai, apa jeburan gitu ya. Tapi kan dengan orang tua yang protektif mungkin tidak memberikan izin anaknya ke sungai, takut hanyut dan sebagainya. Apalagi ke hutan, takut kena duri, takut kena ini. Maka anak tidak ada pengalaman. Nah, ketika tidak punya pengalaman, maka tidak akan siap nanti di masyarakatnya. Ya. Kemudian keseimbangan pengembangan aspek personal dan sosial, yaitu ya harus seimbang antara untuk dirinya dan untuk sosialnya. Ya, jangan juga sosialnya tinggi itu ngobrol berjam-jam, gitu ya. Jagongan di rumah warung kopi gitu kan banyak kan masyarakat sekarang itu. Ya, sambil ngopi, sambil rokokan gitu ya. Kemudian dia ngobrol dari pagi sampai zuhur gitu ya. Dilanjutkan lagi dengan gaple, dengan remi, lanjut ya gitu. Oh, ngobrol itu sosialnya tinggi, tapi apa? Tapi tidak ada ilmu di situ. Ya, maka orang tua, guru harus bisa mampu memberikan ya bimbingan-bimbingan yang sangat baik kepada peserta didik kita. Kemudian kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi anak itu kan emosinya masih tinggi. Nah, kemudian kalau keinginannya tidak diberikan, maka dia akan ngamuk gitu ya. Nah, ini maka harus ada keseimbangan emosi anak dan juga spiritual. Ya. Misalkan kemauan. Kita punya kemauan, tapi spiritualnya apa? Spiritualnya adalah salah satunya adalah puasa, mengekang, ya gitu. Jadi puasa itu bukan hanya pada bulan Ramadan, Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa-puasa yang disunahkan yang lain atau tapi dalam arti yang lain bahwa puasa saum itu mengekang, ya, mengekang. Bagaimana anak itu dikendalikan oleh kita, ya. Karena sebanyak apapun teori yang diberikan di dunia parenting, maka percuma saja karena
yang menjadi pembina ukur dalam kehidupan sehari-hari adalah orang tuanya. Ya. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu banyak tahap proses dalam belajar ini, ya. Yang pertama bahwa seorang guru itu harus memiliki sebagai harus menjadi seorang motivator. Ya. Tidak perlu banyak, karena yang dibanggakan oleh guru adalah bagaimana menjadikan murid-muridnya sukses gitu ya. Bangga muridnya seperti ini. Yang kedua adalah menerima. Menerima apa? Menerima keadaan murid. Itu dulu. Ya. Murid menerima guru, guru menerima murid. Kalau sudah ada interaksi saling menerima dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka transfer ilmunya menjadi mudah. Qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan sadida, yaitu akan mudah dicerna oleh anak-anak kita, oleh para thalabul ilmi. Kemudian mengingat, ya. Mengingat itu apa? Ya mengingat. Artinya ilmu itu bukan hanya diceramahkan, tapi diingat. Jangan sampai kita sampai berbuih, kemudian tidak bisa diingat. Tidak mengesankan pembelajaran kita, gitu ya. Kemudian sifatnya memberikan pencerahan pembelajaran itu ya generalisasinya sama gitu ya. Kan tidak bisa gitu ya satu-satu. Tapi lebih baik ya ininya bagaimana perlakuannya. Tapi di dunia pendidikan pasti mengeneralisasi ya peserta didik dianggap sama. Nah, ini kelemahan dari sebuah institusi. Maka guru harus memiliki kepekaan bahwa setiap anak itu ada perbedaan, tapi secara keseluruhannya maka konsep keilmuan harus disampaikan, kemudian kebutuhan-kebutuhan khususnya disampaikan dengan apa? Dengan saling menerima. Ya. Kemudian menerapkan apa yang telah diajarkan. Ya, harus menjadi sebuah akhlak, menjadi pribadi sehingga apa yang dilakukan, yang disampaikan kemudian diterapkan dalam kehidupannya, kemudian juga umpan balik apakah dia mengerti atau tidak. Tentu banyak, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan berbincang-bincang terkait dengan pendidikan sepanjang hayat, atau dalam dalam sebuah pernyataan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.